Brigade Al-Qassam kembali meluncurkan rentetan serangan ke pasukan Israel pada Jumat 11 Oktober 2024. Dalam operasinya itu, Brigade Al-Qassam menghujani peledak ke-15 tentara yang berupaya menyusup ke wilayah Jabalia. Akibatnya seluruh tentara Israel itu tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 13 Oktober 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya melakukan penyergapan ke belasan tentara Israel yang berupaya menyerang ke Jabalia pada Jumat yang lalu. Sebelum para tentara Israel itu beroperasi, sejumlah pejuang Al-Qassam menyambutnya dengan peledak terlebih dahulu di dekat persimpangan komunikasi sebelah barat Jabalia. Brigade Al-Qassam mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat mengenai sasaran. Akibat serangan tersebut, sebanyak 15 tentara Israel dilaporkan tewas dan terluka. Sebelum mengumumkan penyergapan terhadap 15 tentara Israel itu, Brigade Al-Qassam juga telah menyerang unit teknik Israel hingga tewas dan tercecar, yakni dengan meledakkan terowongan di daerah Rayan, timur Rafah yang hendak dimasuki oleh Zionis. Dua militan Palestina, Brigade Abu Ali Mustafa dan juga Brigade Al-Quds, melakukan operasi gabungan untuk membombardir Israel. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Abu Ali Mustafa pada Sabtu 12 Oktober 2024. Dalam video tersebut tampak sejumlah pejuang dari militan Palestina itu beraksi dengan menembakkan sejumlah mortir. Namun mortir tersebut hanya diluncurkan dengan peralatan sederhana seperti tumpukan karung. Meski demikian, dua militan Palestina itu mengklaim bahwa serangannya tepat sasaran dan mengakibatkan markas komando dan kendali di kegubernuran pusat Israel di Netzarim meledak. موقع القاعدة وصيدا وشرطة جحا الدين وذلك ردا على المجازر الصهيونية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ودعما وإسنادا للشعب اللبناني وأننا نقسم القسم لكل من ضرب ضرفة دم في قطاع غزة بأننا سنأخذ بالثأر. Seorang tentara Israel nekat menghadiri pemakaman rekannya yang tewas saat bertempur dengan Hizbullah. Padahal saat itu tubuh tentara itu juga terluka parah. Bahkan di pemakaman tersebut ia masih berada di atas ranjang pasien dengan kaki patah yang telah dipasangi pen dan tubuh penuh perban. Sembari menangis, ia pun sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya untuk rekannya yang tewas saat bertugas dengannya tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang beredar di X pada Minggu 13 Oktober 2024. Dalam video tersebut, tentara itu tampak dikerubungi sejumlah tentara Israel lainnya yang juga ikut menangis. סמך מ"פ הכי טוב שהפלוגה הזאת יכלה לבקש עד הרגע האחרון, אתה תלמוד גיבורי. אני ראיתי אותך בעיניים שלי נלחם כמו גיבור, כמו אריה שם על האמר עם המג. איזה חבר שלי היית, תן לי, חבר של כולם. רק אתמול שעה לפני שיצאנו למשימה ישבת ליד צבי מרץ, זיכרונו לברכה. פתחת לו את האקסלים, התחלת לשבת לו על הנוסחאות, תוך 5 דקות מצאת לו שם כמה עשרות אלפי שקלים אבודים, כמו גאון. אמרתי לו, מה רץ, אתה רואה? זה חברים, זה חבר שאתה צריך לידך, תמיד. תענה לזה בן אדם שאתה צריך שתמיד יהיה לידך, זה חבר. צחקנו, אני ובמרץ. היום אתם שוכבים אחד ליד השני ותהיו חברים לעד. תנאל, אני אוהב אותך, מבטיח להתחזק. מבטיח להתחזק ולחזק את הפלוגה ולקום מהמכה הזאת שחטפנו ולהנציח את שמך לעד.
Yom Kippur, hari paling suci dalam kalender Yahudi, justru menjadi hari yang mencekam di Israel. Bertepatan dengan perayaan hari itu, sistem pertahanan udara Iron Dome justru diobrak-abrik oleh 320 roket Hizbullah. Beberapa di antaranya juga menghantam pemukiman Zionis dan mengakibatkan 7 tentara kritis. Dilansir dari i24 News, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Israel dibombardir saat perayaan hari suci. Militer Israel mengatakan setidaknya 320 roket dan mortir telah diluncurkan pasukan Hizbullah ke Israel. Beberapa di antaranya dilaporkan berhasil membobol sistem pertahanan udara Iron Dome dan menghantam sejumlah kota. 7 tentara Israel juga harus dievakuasi menggunakan helikopter imbas serangan tersebut. Di waktu yang sama, 2 drone Hizbullah juga telah memasuki langit Israel. Bahkan 2 drone tersebut tertangkap kamera terbang rendah di atas kepala warga hingga menimbulkan kepanikan. Buntut serangan itu sejumlah orang terluka karena terkena ledakan roket Hizbullah. Di sisi lain, Hizbullah juga memberikan konfirmasinya mengenai serangan di Israel tersebut. Empat 40 negara di dunia murka atas tindakan Israel yang menyerang markas penjaga perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon. Terlebih serangan tersebut melukai 2 tentara nasional Indonesia atau TNI dan sejumlah orang lainnya. Dilansir dari Pars Today, setidaknya 40 negara turun tangan usai 2 TNI dan sejumlah orang menjadi korban atas serangan Israel di markas UNIFIL Lebanon. Pada Sabtu 12 Oktober 2024, puluhan negara yang berkontribusi pada misi perdamaian PBB itu mengecam serangan Israel. Puluhan negara itu juga mendesak investigasi atas serangan Zionis. Dalam rilisnya, 40 negara itu menekankan bahwa serangan Zionis ke PBB harus dihentikan. Di waktu yang sama, negara-negara itu juga mendesak pihak-pihak yang bertikai di Lebanon untuk menghormati kehadiran pasukan UNIFIL dan menjaga keamanan serta keselamatan mereka. Diketahui sebelumnya, serangan Israel di salah satu markas UNIFIL di Lebanon pada Jumat lalu mengakibatkan 2 tentara penjaga perdamaian PBB terluka. Sementara pada hari Kamis lalu, 2 tentara nasional yang tergabung dalam UNIFIL juga dikabarkan terluka akibat serangan tank Israel. Selain itu, serangan Israel juga melukai setidaknya 5 orang lainnya dan menyebabkan kerusakan. Pasukan Hizbullah menggagalkan operasi militer Israel di Ramia pada Sabtu 12 Oktober 2024. Sebelum beroperasi, Hizbullah langsung membombardir Zionis dengan rentetan roket. Alhasil, sejumlah tentara Israel tewas saat berupaya kabur menggunakan kendaraan tempurnya. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dalam rilisnya, Hizbullah mengaku bahwa pasukannya menyerang sejumlah tentara Israel di wilayah Ramia dengan sejumlah roket pada Sabtu pagi. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat mengenai sasaran dan menimbulkan kepanikan. Sejumlah tentara Israel pun kocar-kacir dan berupaya kabur menggunakan buldosernya. Namun, lagi-lagi upaya Zionis itu digagalkan oleh Hizbullah. Beberapa menit setelah mengoperasikan buldosernya untuk kabur dari Ramia, Hizbullah kembali menghujaninya dengan roket. Akibat serangan bertubi-tubi itu, sejumlah tentara Israel tewas dan terbakar hidup-hidup di dalam buldoser. Meski demikian, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal insiden tersebut. هو جاهز؟ نحن في سرايا القدس أتينا لنجهز الرشقات وإطلاقها على مدينة سدرات ردا على توغل العدو في مدينة جباليا. قسما سنواصل الطريق حتى لو أغلقتم عنا كل الطرق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في سرايا القدس لواء الوقوع سنقوم باستهداف الجنود المتمركزين بالقرب من إصابة إبريل. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.